Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka newsroom kali ini kami memiliki informasi tim SAR gabungan mengevakuasi korban banjir di Pulau Sumatera. Evakuasi korban banjir tersebut berjalan dramatis. Pemirsa, hingga hari ke-8, sejumlah desa di Mandailing, Natal, Sumatera Utara terendam banjir. Pendistribusian bantuan dilakukan dengan menggunakan perahu. Penyaluran bantuan mulai pangan hingga obat-obatan terus dilakukan untuk membantu korban banjir. Di Mandailing, Natal, bantuan terpaksa disalurkan dengan menggunakan perahu. Ini dilakukan lantaran sejumlah desa masih dilanda banjir dan terisolir akibat akses jalan yang masih terputus. Yang kita lihat di sini adalah perumahan yang terendam banjir. Saat ini kita berada di jalur utama. Berada di jalan ada jalan provinsi ya. Sekarang kedalaman ini kurang lebih 2-3 meter ya. Minimnya bantuan membuat para korban banjir kelaparan hingga banyak dari mereka yang terserang penyakit. Meski banjir sudah berlangsung sepekan, namun bantuan yang didapat warga masih sangat minim. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden memerintahkan aparat negara untuk bekerja cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurus pengungsi. Presiden Prabowo Subianto mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin pagi. Presiden Prabowo juga mendengar langsung cerita beberapa pengungsi yang menyelamatkan diri dari banjir bandang dan longsor. Gedung serbaguna Gor Pandan telah menjadi posko pengungsi sejak hari pertama banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah daerah di Tapanuli Tengah pada pekan lalu. Di area sekitar Gor Pandan, dapur umum dibangun untuk memasak ribuan porsi makanan untuk para pengungsi. Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus.
listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk dengan cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana dan mengurusi para pengungsi. Dari Tapanuli Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Presiden Prabowo menyebut akan memprioritaskan pengiriman BBM untuk kebutuhan pemulihan. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Medan dan Aceh untuk meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Di kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyebut saat ini masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga meminta seluruh daerah untuk bersiap menghadapi kondisi perubahan iklim yang sedang terjadi. Presiden Prabowo menekankan agar seluruh jajaran pemerintah dapat menjaga lingkungan untuk mengantisipasi kondisi perubahan iklim di masa depan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai meninjau lokasi banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Medan, dan Aceh, Presiden Prabowo juga bertolak ke Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden meninjau lokasi pengungsi terdampak banjir dan longsor. Presiden tiba di lokasi pengungsian warga di Padang Pariaman dan menyapa para pengungsi sekitar pukul 3 sore. Presiden Prabowo langsung menyapa warga terdampak bencana di pengungsian. Selain menyapa pengungsi, Presiden Prabowo juga melihat dapur umum yang ada di posko pengungsian untuk memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian buka suara terkait Bupati Aceh Tengah yang tak mampu menangani banjir dan longsor yang melandanya. Ia menilai ketidakmampuan para bupati menangani darurat bencana adalah hal yang wajar, salah satunya karena akses jalan yang tertutup. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Ya. Contohnya Takengon itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan? Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup. Dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Tapi pusat ambil alih. Pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan. Yang kedua, bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan.
memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor tertutup, ya, karena dia terkunci dari utara dari dari Lok Sumawe, juga terkunci dari selatan. Jadi jalan daratnya betul-betul putus. Jadi tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya aja, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu. Tapi pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu, dan itu sudah sejak hari pertama. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait proses penanganan bencana di Sumatera, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Jamal Pangwa di PD Jaya Aceh dan Agung Sulistyo di RSUD Padang Panjang, Sumatera Barat. Kita ke Jamal terlebih dahulu. Selamat malam. Jamal, seperti apa situasi saat ini di PD Jaya? Selamat malam kembali, Davi. Ya, saat ini saya berada di posko pengungsian para korban Jaya. Banjir rumahnya tertimbun, mereka terpaksa harus tinggal di posko pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Nah, Agung, Davi, di sini ada sekitar 300 pengungsi yang mengungsi karena rumahnya masih tertimbun lumpur. Kembali ke Davi. Baik, Jamal, sudah ada bantuan logistik apa saja yang mulai didistribusikan? Ya, untuk dari pemerintah sendiri saat ini sudah menyalurkan beberapa ton beras, minyak goreng, serta air mineral bagi warga-warga yang sudah jalannya bisa diakses, Davi. Secara umum bagaimana kondisi para pengungsi di sana dan apa saja kebutuhan khususnya untuk lansia dan anak-anak? Saat ini lansia sangat membutuhkan yaitu pakaian yang mereka gunakan selama ini adalah pakaian kotor yang terkena banjir, dan bagi anak-anak membutuhkan susu dan pampers untuk mereka gunakan di posko pengungsian. Begitu, Davi. Baik, terima kasih Jamal atas laporan Anda. Pemirsa, kita beralih ke Agung Sulistyo di RSUD Padang Panjang. Agung, bagaimana kondisi para pasien yang saat ini dirawat di rumah sakit? Baik, Davi, selamat malam pemirsa. Saat ini saya berada di RSUD Padang Panjang dan memasuki hari kelima pasca banjir bandang yang terjadi di kawasan ini. Sebelumnya pada hari kemarin ada 31 jenazah yang berhasil dievakuasi, dan tadi ada tambahan lagi 4 jenazah yang ditemukan. Jadi jumlah total jenazah yang sudah ditemukan itu ada 35 jenazah. Sedangkan untuk korban luka-luka, untuk saat ini sudah tidak ada yang dirawat di rumah sakit dan banyak sudah kembali ke kampung halamannya. Sedangkan untuk di kamp pengungsian masih ada, tepatnya di Kelurahan Selaing Bawah, itu masih ada sekitar 101 pengungsi yang tinggal atau rumahnya yang terkena dampak banjir bandang beberapa waktu yang lalu, Davi. Ya, Davi. Baik, bagaimana kemudian perawatan yang diterima oleh para korban yang saat ini berada di rumah sakit? Untuk perawatan, untuk saat ini korban banyak istilah yang hanya mengalami luka ringan karena berusaha menyelamatkan diri, atau korban-korban yang dirawat ini yang sempat terisolasi pada saat kejadian yang akhirnya bisa dievakuasi oleh petugas SAR sehari kemudian, karena memang untuk mengevakuasi korban atau warga yang terperangkap di rumahnya itu memang membutuhkan memakai alat berat, yaitu untuk bisa menembus ke daerah seberangnya, Davi. Nah, untuk saat ini yang dirawat ini sudah tidak ada, baik itu di rumah sakit YRC maupun di rumah sakit RSUD Padang Panjang. Baik. Terima kasih Agung Sulistyo melaporkan langsung dari RSUD Padang Panjang. Sebelumnya ada Jamal melaporkan langsung dari posko pengungsian di PD Aceh. Selamat malam rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan perkembangan data korban jiwa meninggal per 1 Desember 2025. Sebanyak 442 meninggal dunia dan 289 hilang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di Provinsi Aceh sebanyak 96 orang meninggal dunia, 75 orang hilang akibat bencana di wilayah tersebut. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 217 orang meninggal dunia dan 209 orang hingga kini masih hilang. Sementara itu di Provinsi Sumatera Barat ada 129 orang yang meninggal dunia dan 118 orang yang hilang. Sementara itu, Kepala BNPB meminta maaf pada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu. Permintaan maaf setelah pernyataannya terkait bencana Sumatera hanya mencekam di media sosial, viral, dan menuai kecaman. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Polda Metro Jaya segera jadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy Suryo CS. Ayo Newsroom segera kembali.